Halo, saya Hilda. Saya siswa Pekmen dari batch 9. Kali ini saya akan mempresentasikan project akhir dari kelas data visualization. Dataset yang saya gunakan adalah tentang jumlah korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan dan pelayanan penyelesaiannya di Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2021. Data yang saya gunakan berasal dari opendata.jabarprof.go.id dengan dataset yang saya gunakan ada 3, yaitu ada jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan bentuk kekerasan dan kabupaten kota di Jawa Barat yang totalnya ada 1.516 total datanya. Lalu jumlah korban kekerasan terhadap anak laki-laki dengan jumlah data 302. Lalu jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis pelayanan penyelesaiannya dengan total 1.199 data. Untuk objektifnya ada bagaimana persentase jenis kekerasan yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2020 sampai 2021, lalu jenis kekerasan apa yang paling dominan, apakah sama antara korban perempuan dan anak laki-laki. Selanjutnya adalah kabupaten atau kota manakah yang memiliki jumlah kekerasan terbanyak. Lalu pelayanan penyelesaian apa saja yang menangani korban kekerasan. Lalu apakah jenis pelayanan itu sudah sesuai dengan jenis kekerasannya. Lalu layanan apa saja yang harus ditingkatkan untuk mewadahi kasus kekerasan. Selanjutnya adalah kabupaten atau kota manakah yang harus meningkatkan pelayanan kekerasan. Dari data jumlah kekerasan terhadap perempuan, persentase tertinggi yaitu ada kekerasan psikis sebanyak 27,97%, lalu kekerasan seksual sebesar 25,99% dan kekerasan fisik sebesar 19,2%. Untuk kekerasan terhadap laki-laki, yang terbesar ini tidak diketahui jenisnya karena di keterangannya itu ada lainnya. Jadi 3 teratas setelah kategori lainnya itu yang saya ambil, yaitu ada yang teratas itu ada 27,15% kekerasan seksual, lalu 20,86% kekerasan fisik, dan terakhir itu adalah kekerasan psikis sebanyak 17,5%. Jadi antara perempuan menjawab pertanyaan yang kedua, antara korban perempuan dan laki-laki itu, untuk perempuan yang terbesarnya itu psikis dan untuk laki-laki itu yang terbesar adalah kekerasan seksual. Tapi untuk tiga kekerasan yang paling dominan yaitu sama jenisnya ada psikis, fisik, dan seksual untuk perempuan dan laki-laki. Lalu di sini ada jumlah bentuk kekerasan berdasarkan kabupaten atau kotanya. Di sini untuk menjawab kota atau kabupaten yang terbanyak jumlah kekerasannya itu untuk perempuan dan laki-laki itu ternyata samaan, ada di kota Bandung yang terbesarnya. Selanjutnya adalah data jumlah kekerasan berdasarkan pelayanan penyelesaiannya yang ada di kabupaten atau kota Jawa Barat. Di sini untuk pelayanan penyelesaian kekerasan itu terbanyak dari kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung. Untuk kota Bandung sendiri ini sesuai ya, maksudnya antara pelayanannya dan kekerasannya, karena kekerasannya terbanyak dan pelayanannya juga tertinggi. Nah, di sini dari deskripsinya kita lihat persentase yang tadi saya sebutkan. Untuk perempuan itu kekerasan psikis yang paling tinggi, dan sedangkan untuk laki-laki itu kekerasan psikis. Jika dilihat dari jumlah kekerasannya, ibu kota Jawa Barat sendiri itu di kota Bandung memiliki jumlah kekerasan terbanyak. Untuk pelayanan penyelesaiannya di kota Bandung terbanyak itu ada pelayanan kesehatan untuk di kota Bandung, dan untuk di kabupaten itu pelayanan terbanyak itu ada pengaduan, dan untuk Kabupaten Sukabumi adalah pelayanan terbesarnya itu bantuan hukum.
Dari analisis ini dapat diketahui Kota Bandung itu memiliki kasus tertinggi ya. Dan untuk laki-laki itu kekerasan seksual dan untuk perempuan itu kekerasan psikis. Namun dari segi pelayanannya itu yang paling tinggi pelayanannya itu adalah kesehatan. Sedangkan di sini dari datanya kita tidak terlalu spesifik ya, kesehatan itu apakah dalam bentuk kesehatan fisik saja atau bisa dengan pelayanan dalam bentuk kesehatan psikis. Tapi untuk pelayanan kesehatan ini di sini ada dua yang terbanyak, ada selanjutnya adalah untuk di Kabupaten Cirebon dan Tasikmalaya ini, kalau dilihat dari jumlah kekerasannya, Cirebon Tasikmalaya itu tidak sebesar Bandung, tapi cukup banyak ya. Untuk Kabupaten Tasik dan Cirebon Kabupaten Bandung untuk laki-laki, dan untuk perempuan juga Tasikmalaya dan Cirebon ini juga cukup banyak dibandingkan kota dan kabupaten lain. Sedangkan untuk pelayanannya itu Tasikmalaya dan Cirebon itu sangat minim dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Sehingga untuk menjawab pertanyaan objektif kota atau kabupaten mana yang harus meningkatkan pelayanannya itu, yaitu adalah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk kekerasan ini sebenarnya selain dari pemerintahan juga banyak komunitas atau lembaga sosial yang concern terhadap kekerasan ini. Jadi dari data ini diharapkan untuk data ini kabupaten atau kota yang memiliki jumlah kekerasan yang banyak namun pelayanannya masih sedikit, untuk dari pemerintah maupun lembaga itu untuk meningkatkan awareness terhadap masyarakat sendiri, karena untuk kasus kekerasan ini biasanya para korban takut ya, untuk melakukan pengaduan yang di awal itu. Oke, jadi untuk menjawab kabupaten atau kota mana yang harus meningkatkan pelayanan kekerasan itu adalah Kabupaten Cirebon dan Tasikmalaya, karena jumlah kekerasan dan jumlah pelayanannya itu tidak berbanding lurus. Oke, untuk visualisasinya bisa dilihat dari sini. Untuk persentase kekerasan terhadap perempuan bisa kita lihat di sini, yang paling besar dan sampai yang paling kecil, dan untuk jumlah bentuk kekerasan di tiap kabupaten atau kotanya juga bisa kita lihat di sini. Sama dengan persentase jumlah kekerasan terhadap anak laki-laki. Oke, dan untuk pelayanan perwilayahan juga dapat dilihat di sini. Oke, di sini contohnya Kota Bandung. Kebetulan di sini dalam datanya itu ada dua kategori yang sama namun berbeda penulisan, tapi di sini kita bisa gabung untuk di Kota Bandung pelayanan kekerasan dalam bentuk kesehatan itu yang paling tinggi, yaitu ada 112 dan 108. Sedangkan untuk Kabupaten Sukabumi itu terbesar ini adalah bantuan hukum, dan untuk Kabupaten Bandung ini yang terbesar adalah pengaduan. Oke, sekian.
Terima kasih.